Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi tentang analisis aktivitas investasi antar perusahaan yang kedua untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis laporan keuangan dengan dosen pengampu Bapak Faiz Arif Jamil MAK. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama, Ripal Firmanullah dengan NPM 1951040159. Yang kedua, Merliana Widiawati 1951040113. Dan yang ketiga, Selvi Oktianingrum dengan NPM 1951040172. Berikut penjelasan materi. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang efek derivatif. Nah, dalam menjalankan usahanya, perusahaan itu memiliki berbagai macam resiko. Salah satunya adalah resiko pasar untuk mengurangi masalah tersebut. Perusahaan melakukan tindakan lindung nilai. Instrumen keuangan yang merupakan lindung nilai itu diantaranya adalah futures, opsi, dan swap kontrak. Instrumen-instrumen tersebut disebut dengan derivatif. Derivatif itu merupakan instrumen keuangan yang nilainya diturunkan dari nilai aset lainnya, kelompok aset atau variabel ekonomis seperti saham, obligasi, harga, komoditas, suku bunga, dan kurs. Kemudian yang selanjutnya yaitu mendefinisikan derivatif. Berbagai jenis instrumen keuangan digunakan untuk aktivitas lindung nilai, termasuk instrumen sebagai berikut. Yang pertama yaitu kontrak berjangka. Kontrak berjangka ini merupakan perjanjian dua atau lebih pihak untuk membeli atau menjual suatu komoditas tertentu atau aset keuangan pada suatu tanggal masa depan atau disebut juga tanggal penyelesaian dan pada harga pasti. Dan yang kedua ada kontrak swap. Kontrak swap ini adalah merupakan suatu perjanjian antara dua atau lebih pihak untuk menukar arus kas pada masa depan. Nah, yang terakhir yaitu kontrak opsi. Kontrak opsi ini merupakan memberikan hak pada salah satu pihak, bukan kewajiban untuk melakukan suatu transaksi. Nah, yang selanjutnya ada klasifikan dan akuntansi derivatif. Nah, pada bagan di sebelah kanan saya ini, derivatif itu dibagi menjadi dua, yaitu lindung nilai dan spekulatif. Kemudian lindung nilai itu turun menjadi tiga. Yang pertama itu lindung nilai atas nilai wajar, kemudian lindung nilai arus kas, lindung nilai valuta asing. Nah, lindung nilai valuta asing ini kemudian turun lagi menjadi dua. Yang pertama itu lindung nilai atas nilai wajar, lindung nilai arus kas, dan yang kedua itu lindung nilai investasi beralih dalam kegiatan operasi di luar negeri. Kemudian yang selanjutnya itu ada derivatif. Derivatif itu ada di laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Kemudian spekulatif, derivatif dicatat sebagai nilai wajar. Nah, keuntungan dan kerugian belum direalisasikan dimasukkan dalam laba bersih. Yang ketiga yaitu lindung nilai atas nilai wajar. Baik aset derivatif dan yang dilindungi nilai dan atau kewajiban dicatat pada nilai wajar. Kemudian keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan atas aset dan kewajiban derivatif yang dilindungi nilai termasuk dalam laba bersih. Yang keempat yaitu lindung nilai arus kas. Derivatif dicatat pada nilai wajar, diimbangi dengan akumulasi pendapatan komprehensif. Kemudian keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan dari bagian efektif derivatif dicatat dalam penghasilan komprehensif lain sehingga tanggal penyelesaiannya telah dialihkan ke laba bersih. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan dari bagian derivatif yang tidak efektif termasuk dalam laba bersih. Yang kelima yaitu lindung nilai wajar mata uang asing. Sama seperti lindung nilai atas nilai wajar. Sama juga seperti nilai atas nilai wajar.
Kemudian lindung nilai tunai mata uang asing, sama seperti lindung nilai arus kas, sama juga seperti lindung nilai atas nilai wajar. Nah, yang terakhir yaitu lindung nilai mata uang asing dari investasi bersih dalam operasi asing. Derivatif dan keuntungan atau kerugian kumulatifnya yang belum direalisasikan dicatat pada nilai wajar, yaitu bagian dari penyesuaian transaksi kumulatif dalam akumulasi pendapatan komprehensif. Dan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lain sebagai bagian dari penyesuaian terjemahan. Dan yang selanjutnya yaitu materi selanjutnya pengungkapan instrumen derivatif. Yang pertama ada pengungkapan kualitatif atau menjelaskan aktivitas lindung nilai yang dilakukan perusahaan serta metode keuangan yang digunakan. Nah, yang kedua ada pengungkapan kuantitatif, yaitu menyajikan informasi kuantitatif terkait dengan aktivitas lindung nilai. Dan yang ketiga yaitu resiko tingkat bunga yang dihadapi atau aktivitas lindung nilai ini terkait dengan tingkat bunga. Tingkat bunga itu adalah perjanjian swap. Biasanya itu utang dengan tingkat bunga variabel memberikan tingkat bunga yang lebih rendah dihadapkan utang dengan tingkat bunga tetap. Jadi perusahaan dapat menurunkan biaya bunga melalui swap. Dan yang terakhir itu adalah risiko nilai tukar valuta asing. Nah, risiko nilai tukar valuta asing ini terkait dengan investasi pada anak perusahaan dan utang anak perusahaan yang dinyatakan dengan valuta. Nah, yang terakhir ada tujuan penggunaan derivatif, yaitu mengidentifikasi tujuan perusahaan menggunakan derivatif sangat penting karena risiko-risiko yang berkaitan dengan derivatif itu jauh lebih tinggi untuk spekulasi daripada lindung nilai. Pelaporan nilai wajar SFAS 157 memberikan kerangka yang terintegrasi bagi akuntansi nilai wajar. SFAS 159 memberikan beberapa pilihan pada perusahaan untuk secara selektif melaporkan aset dan kewajiban keuangan pada nilai wajar. Kedua standar mengharuskan pengungkapan secara mendetail. Ketentuan nilai wajar. Yang pertama, aset dan kewajiban yang sesuai untuk pilihan nilai wajar. SFAS 159 memperbolehkan perusahaan untuk melaporkan rangkaian luas aset keuangan pada nilai wajarnya. Namun, hal berikut diperkenalkan dalam SFAS 159 untuk dilaporkan dalam nilai wajarnya. Yang pertama, investasi pada anak perusahaan yang perlu dikonsolidasi. Yang kedua, aset imbalan pasca pensiun. Yang ketiga, aset sewa guna usaha. Yang keempat, kontrak asuransi jenis tertentu. Yang kelima, komitmen pinjaman. Dan yang keenam, investasi metode ekuitas dengan kondisi tertentu. Yang kedua, ketentuan pelaporan. Jika perusahaan memilih pilihan nilai wajar untuk aset atau kewajiban, ketentuan berikut ini akan mengikutinya. Yang pertama, nilai yang tercatat dan aset dalam neraca akan selalu pada nilai wajarnya pada saat tanggal neraca. Yang kedua, semua perubahan dalam nilai wajar aset termasuk keuntungan dan keraguan yang belum direalisasikan akan dimasukkan dalam laba bersih. Dan yang ketiga, perusahaan dapat memilih untuk melaporkan porsi keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi secara berbeda dengan komponen arus kas, seperti bunga, dividen, atau keuntungan dan kewajiban yang belum diakui atau bersama-sama. Implikasi analisis. 1. Keandalan pengukuran nilai wajar. Analisis memiliki tugas untuk mengevaluasi keandalan pengukuran nilai wajar dan akibatnya terhadap laporan keuangan. Yang kedua, adopsi opportunities dan SFAS 159. SFAS 159 memperbolehkan suatu perusahaan melakukan pembatasan signifikan mengenai aset atau kewajiban khusus apa yang dapat diberlakukan pilihan nilai wajar. Seorang analisis perlu melakukan verifikasi apakah pemilihan nilai wajar merupakan tindakan oportunistis dengan tujuan mempercantik laporan keuangan.
Di sini saya akan melanjutkan materi tentang akuntansi mata uang asing. Mekanisme penjabaran mata uang asing menggunakan metode kurs saat ini dikarenakan metode tersebut paling banyak digunakan. Bridco, entitas anak di Inggris yang dimiliki sepenuhnya oleh Dolarco, bergabung pada saat kurs S1 sama dengan 1,1 dolar. Tidak ada perubahan modal saham yang terjadi saat penggabungan. Neraca saldo dari Bridco per 31 Desember tahun ke-6 disajikan dalam unit dengan beberapa langkah. Yang pertama adalah neraca saldo Bridco disesuaikan dengan dasar akuntansi Dolarco. Pound merupakan mata uang fungsional Bridco. Yang kedua, akun penyesuaian penjabaran mata uang asing kumulatif per 31 Desember tahun ke-5 adalah 30.000 dolar dalam posisi kredit. Yang ketiga, saldo dolar dari saldo laba per 31 Desember tahun ke-5 adalah 60.000 dolar. Yang keempat yaitu kurs adalah sebagai berikut. 1 Januari tahun ke-6 1 USD sama dengan 1,20 dolar. 31 Desember tahun ke-6 1 USD sama dengan 1,40 dolar. Dan rata-rata untuk tahun ke-6 yaitu 1 USD sebesar 1,30 dolar. Yang kelima, semua jumlah akun piutang, utang, dan liabilitas tidak lancar dinominasikan dalam mata uang lokal. Yang keenam, jumlah pembelian dan semua operasi terjadi dalam jumlah yang sama besar sepanjang tahun. Yang terakhir yaitu konsekuensi pajak penghasilan jika ada diabaikan dalam bentuk ilustrasi ini. Selanjutnya yaitu akuntansi investasi asing oleh entitas induk. Ketika entitas induk menghitung investasi pada entitas anak asing menggunakan metode ekuitas, entitas induk mencatat bagian proporsionalnya atas penyesuaian penjabaran seperti berikut. Investasi pada Bridco sebesar 195.000 dalam posisi debit, dan ekuitas pada laba entitas anak dalam posisi kredit sebesar 195.000. Untuk mencatat ekuitas pada laba Bridco yaitu sebesar 150.000 USD dikali 1,3. Selanjutnya investasi pada Bridco sebesar 85.000 dalam posisi debit dan penyesuaian penjabaran 85.000 dalam posisi kredit untuk mencatat penyesuaian penjabaran tahunan berjalan. Selanjutnya yaitu implikasi analisis penjabaran mata uang asing. Akuntansi penjabaran mata uang asing merupakan yang kontroversial sebagian karena kesulitan dan kompleksitas penjabaran. Analisis memudahkan pemahaman dasar-dasar ekonomi dan mekanisme akuntansi untuk mengevaluasi serta memprediksi dampak perubahan kurs mata uang pada posisi keuangan. Perubahan metode temporal atas penjabaran dianggap paling tepat dan sesuai dengan model akuntansi histori. Misalnya dalam metode temporal, jika entitas anak memiliki kelebihan likuiditas moneter atas aset moneter atau posisi utang tinggi, maka akan berlaku hubungan sebagai berikut, di mana dolar menguat itu menjadi dampak keuntungan dan dolar melemah menjadi kerugian. Jika entitas anak asing memiliki kelebihan atas aset moneter di atas liabilitas moneter atau posisi ekuitas tinggi, maka akan berlaku hubungan sebagai berikut: dolar menguat menjadi rugi dan dolar melemah menjadi kuat. Penjabaran materi kami dapat disimpulkan bahwa analisis investasi adalah sebuah analisis yang dimaksud untuk memperkirakan prospek dari suatu investasi saat ini untuk mendapatkan pengembalian pada masa yang akan datang. Aktivitas investasi bisnis antar perusahaan dapat berupa penggabungan usaha yang mana akan berdampak terhadap susunan laporan keuangan di antara kedua perusahaan yang saling bergantung. Dari penggabungan bisnis inilah suatu perusahaan harus membuat laporan keuangan konsolidasian yang di dalamnya lebih kompleks. Analisis ini sangat penting untuk dilakukan karena dalam berinvestasi akan banyak peristiwa-peristiwa yang
yang tidak akan diharapkan. Berbagai cara untuk dilakukan untuk meminimalisir resiko yang mungkin timbul dari investasi, salah satunya dengan adanya sekuritas derivatif sebagai lindung nilai yang berguna untuk memperkecil resiko, meningkatkan keuntungan, serta mengamankan investasi dari kerugian dan kebangkrutan perusahaan. Itulah pembahasan dari materi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.